1. Kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, invertebrata, adalah A. Sapi, B. Cacing tanah, C. Burung. Cacing tanah tidak memiliki tulang belakang atau kerangka internal, sehingga dikelompokkan sebagai invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Sapi dan burung adalah vertebrata. 2. Hewan yang memiliki tulang belakang, vertebrata, dan bernapas dengan insang saat kecil, kemudian dengan paru-paru saat dewasa adalah kelompok A. Reptil, B. Mamalia, C. Amfibi. Kelompok amfibi adalah hewan yang mengalami dua fase kehidupan. Di air, berudu dengan insang, dan di darat, katak dewasa dengan paru-paru dan kulit. Reptil dan mamalia tidak mengalami perubahan alat napas seperti ini. 3. Hewan yang sumber makanannya hanya berasal dari tumbuhan, seperti daun, buah, atau biji-bijian, disebut A. Karnivora, B. Omnivora, C. Herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuhan. Karnivora memakan daging, sedangkan omnivora memakan segala, baik tumbuhan maupun daging. 4. Manakah hewan yang termasuk karnivora, pemakan daging? A. Kuda, B. Beruang, C. Buaya. Buaya adalah contoh klasik hewan karnivora yang memangsa daging hewan lain untuk mendapatkan energi. Kuda adalah herbivora, sementara beruang adalah omnivora. 5. Apa tujuan utama makhluk hidup melakukan perkembangbiakan? A. Mencari pasangan dan tempat tinggal baru. B. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. C. Agar memiliki jumlah populasi yang sangat banyak di bumi. Tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah mempertahankan keturunan atau jenisnya agar tidak punah, menjamin kelangsungan hidup spesies di bumi. 6. Penyebab utama berkurangnya populasi badak dan harimau di alam liar adalah karena A. Kekurangan air minum di habitatnya, B. Perburuan liar dan hilangnya habitat, C. Mereka tidak dapat berkembang biak. Perburuan liar dan hilangnya habitat adalah dua faktor terbesar yang menyebabkan spesies langka seperti badak dan harimau cepat punah, karena mengganggu siklus hidup dan populasi mereka. 7. Proses tumbuh kembang makhluk hidup dari lahir atau menetas hingga menjadi dewasa dan mampu bereproduksi kembali disebut A. Rantai makanan, B. Siklus hidup, C. Daur ulang. Siklus hidup mencakup seluruh tahapan tumbuh kembang makhluk hidup dari lahir atau menetas hingga menjadi dewasa dan mampu bereproduksi kembali, mengulangi prosesnya. 8. Ikan paus dan lumba-lumba berkembang biak dengan cara A. Bertelur, ovipar, B. Melahirkan, vivipar, C. Bertelur dan melahirkan, ovovivipar. Ikan paus dan lumba-lumba adalah mamalia laut. Ciri khas mamalia adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, vivipar, dan menyusui anaknya, bukan bertelur. 9.
Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan menyimpan telurnya di dalam tubuh hingga menetas, lalu melahirkan anaknya, disebut avivipar, B. ovipar, C. ovovivipar. Hewan ovovivipar bertelur tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk. Induk kemudian melahirkan anak, seperti pada beberapa jenis ikan hiu, kadal, dan ular. 10. Urutan tahapan pada metamorfosis sempurna adalah A. Telur nimfa imago, B. Telur larva pupa imago, C. Telur berudu katak muda katak dewasa. Urutan telur larva pupa imago adalah tahapan lengkap yang dilalui serangga dan merupakan ciri khas dari metamorfosis sempurna, seperti pada kupu-kupu dan nyamuk. 11. Kesatuan komunitas makhluk hidup, biotik, dengan komponen tidak hidup, abiotik, yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik disebut A. Populasi, B. Ekosistem, C. Komunitas. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup, biotik, dengan lingkungan tidak hidup, abiotik, yang saling berinteraksi. 12. Tumbuhan, hewan, dan manusia dalam suatu ekosistem disebut komponen A. Abiotik, B. Kimia, C. Biotik. Biotik merujuk pada komponen lingkungan yang hidup, makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, yang saling berinteraksi dalam ekosistem dan memiliki ciri kehidupan. 13. Simbiosis yang terjadi antara bunga dan lebah yang sama-sama mendapatkan keuntungan adalah simbiosis A. Komensalisme, B. Parasitisme, C. Mutualisme. Mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, contohnya lebah mendapat nektar, bunga terbantu penyerbukannya. 14. Benda atau hal yang dapat menghasilkan atau menyimpan energi disebut A. Konsumen energi, B. Sumber energi, C. Bentuk energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan atau menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan, seperti matahari, makanan, baterai, dan bensin. 15. Energi yang tersimpan di dalam makanan yang kita konsumsi adalah energi A. Listrik, B. Gerak, C. Kimia. Makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung energi potensial yang disebut energi kimia. Tubuh mengubahnya menjadi energi gerak, panas, dan lain-lain. 16. Energi yang dihasilkan oleh aliran air atau bendungan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik adalah energi A. Panas bumi, B. Hidro, C. Angin. Energi hidro atau air adalah sumber energi terbarukan yang memanfaatkan gerakan atau aliran air, misalnya di bendungan, untuk memutar turbin generator penghasil listrik. 17. Proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup disebut A. Evolusi, B. Adaptasi, C. Seleksi alam.
Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungan barunya untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari predator atau perubahan kondisi. 18. Berikut ini adalah contoh hewan ovipar, bertelur, adalah A. Kucing, B. Ayam, C. Kambing. Ayam berkembang biak dengan cara ovipar, bertelur, di mana embrio berkembang di luar tubuh induknya dalam cangkang telur. Kucing dan kambing adalah vivipar. 19. Salah satu bentuk perubahan energi yang terjadi saat kita menyalakan televisi adalah A. Energi gerak menjadi energi bunyi, B. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, C. Energi panas menjadi energi kimia. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Saat televisi dinyalakan, ia mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dari layar dan energi bunyi dari speaker yang kita nikmati. 20. Hubungan antara tanaman anggrek yang menempel di pohon mangga, di mana anggrek diuntungkan dan pohon mangga tidak dirugikan atau diuntungkan, adalah simbiosis. A. Parasitisme, B. Komensalisme, C. Mutualisme. Komensalisme adalah simbiosis di mana satu pihak, anggrek, diuntungkan karena mendapat tempat, sedangkan pihak lain, pohon mangga, tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. 1. Burung, ular, dan penyu adalah kelompok hewan bertulang belakang yang disebut. Burung, ular, dan penyu adalah kelompok hewan bertulang belakang yang disebut reptil. 2. Hewan yang memiliki ciri-ciri gigi seri yang tajam untuk memotong dan gigi geraham yang rata untuk mengunyah makanan adalah hewan yang memiliki ciri-ciri gigi seri yang tajam untuk memotong dan gigi geraham yang rata untuk mengunyah makanan adalah herbivora. 3. Tumbuhan hijau berperan sebagai dalam rantai makanan karena mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen dalam rantai makanan karena mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. 4. Hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan disebut. Hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan disebut vivipar. 5. Serangga yang mengalami tahapan nimfa dalam siklus hidupnya termasuk dalam jenis metamorfosis. Serangga yang mengalami tahapan nimfa dalam siklus hidupnya termasuk dalam jenis metamorfosis tidak sempurna.